Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Maya dalam pembelajaran fikih. Pertemuan kali ini kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang sholat fardu dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan rukun-rukun sholat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sunnah-sunnah sholat. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa kita diberikan kelancaran dan pemahaman yang baik. Kita mulai belajar ya anak-anak. Sebelumnya kita akan mengingat terlebih dahulu materi yang sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu tentang pengertian sholat dan tentang gerakan sholat. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun gerakan sholat yaitu yang pertama, berdiri dengan berniat sholat di dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, bersedekap dengan membaca doa iftitah dan surat Al-Fatihah serta surat pendek. Yang keempat, ruku. Yang kelima, i'tidal. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang kesembilan, salam. Dan yang kesepuluh, tertib atau berurutan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang rukun sholat. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Jadi rukun sholat ini harus kita lakukan ketika sholat. Apabila kita lupa tidak melaksanakan salah satu rukun, maka sholat kita menjadi tidak sah. Yang pertama adalah niat. Niat itu menyengaja mengerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan niat ini ada di dalam hati. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Nah, apabila kita tidak mampu untuk berdiri karena sedang sakit ataupun yang lainnya, kita bisa melaksanakan dengan cara duduk ataupun berbaring. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Nah, dengan mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Itu termasuk rukun salat. Kemudian selanjutnya, ruku dengan tumakninah. Nah, tumakninah ini apa? Tumakninah artinya adalah tenang atau berhenti sejenak ya. Selanjutnya, i'tidal dengan tumakninah. Kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk tasyahud akhir, ini juga termasuk rukun sholat. Dan membaca doa tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Kemudian mengucapkan salam yang pertama, yaitu sambil menoleh ke kanan. Itu termasuk rukun sholat. Nah, ini adalah rukun sholat. Apabila kita meninggalkan salah satu gerakan ini atau bacaan ini, maka sholat kita menjadi tidak sah. Selanjutnya yaitu tentang sunnah sholat. Apa itu sunnah? Sunnah artinya jika dilakukan akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Artinya kalau kita melakukan sunnah sholat ini di dalam sholat, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita lupa atau tidak melaksanakan sunnah, tidak apa-apa dan sholat kita tetap sah atau tidak batal ya, sholat kita tidak batal. Nah, yang termasuk sunnah yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian bersedekap ketika berdiri. Nah, bersedekap ya seperti ini. Kemudian membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, itu termasuk sunnah.
membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah, dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya membaca surat pendek. Kemudian mengangkat tangan ketika akan ruku, i'tidal, dan berdiri setelah tahiyat awal. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Ini termasuk membaca tasbih itu membaca doa ruku dan sujud ya, seperti yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu termasuk sunnah sholat. Nah, kemudian duduk iftirasi ketika duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Selanjutnya duduk tawaruk ketika tasyahud akhir, dan salam yang kedua sambil menoleh ke kiri itu termasuk sunnah sholat. Kalau yang menoleh ke kanan itu termasuk rukun, sedangkan yang menoleh ke kiri itu termasuk sunnah. Demikian penjelasan Ustazah Maya tentang materi rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Untuk hari ini belum ada tugas ya anak-anak. Sekarang marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.